syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul untuk mengikuti seminar proposal dengan lancar dan penuh keberkahan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mailan Melani selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar dari awal hingga akhir. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para dosen yang berkenan hadir. Kehadiran Bapak dan Ibu tentu menjadi dukungan besar bagi mahasiswa yang akan memaparkan proposal pada hari ini. Tentunya yang sama-sama kita hormati, Ibu Ernanda, SPD MA PhD, selaku dosen pembimbing pertama Saudara Rilek Amigos, lalu Bapak Rengki Afria SPD MHUM, selaku dosen kedua dari Saudara Rilek Amigos, dan Bapak Dr. Andes Ade Kusmana MHUM selaku dosen pembahas dari Saudara Rilek. Dan yang saya banggakan, teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk menyaksikan seminar proposal dari Saudara Rilek Amigos dengan NIM A1J22063 yang berjudul Variasi Fonologis dan Leksikal Bahasa Kerinci, Isolek Siulak Mukai, Siulak Kecil, dan Sungai Batu Gantih, Kajian Dialektologi. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan, izinkan saya menyampaikan alur acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, pemaparan proposal skripsi dari penyaji dengan waktu kurang lebih 15 menit. Yang ketiga, tanya jawab dengan peserta seminar. Keempat, kritik dan saran dari dosen pembahas. Kelima, tanggapan dari dosen pembimbing. Keenam, pengumuman hasil seminar proposal. Dan terakhir, penutupan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan proposal skripsi dari Saudara Rilek Amigos. Langsung saja kita memasuki acara pertama, yaitu penyajian proposal. Kepada Saudara Rilek Amigos, waktu dan tempat selama 15 menit saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Amigos. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Variasi Fonologis dan Leksikal Bahasa Kerinci, Isolek Sulak, Sulak Mukai, Sulak Kecil, dan juga Desa Sungai Batu Gantih menggunakan kajian dialektologi. Baik, yang pertama di sini ada bahasa Kerinci, yaitu merupakan bahasa Austronesia yang menjadi bahasa keseharian dari masyarakat Kerinci. Kemudian di Kerinci itu untuk istilah dialek itu sendiri itu disebut dengan isolek. Nah, isolek sendiri merupakan bagian dari subbahasa, dan kemudian kita langsung masuk ke rumusan masalah. Baik, rumusan masalah sini ada dua, yaitu bagaimana variasi leksikal dalam bahasa Kerinci, isolek sulak, sulak mukai, sulak kecil, dan sungai batu gantih. Yang selanjutnya adalah variasi fonologis pada bahasa sulak, sulak mukai, sulak kecil, dan juga desa sungai batu gantih. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini tentunya untuk mengetahui variasi leksikal dan juga fonologis pada bahasa sulak, sulak mukai, sulak kecil, dan juga sungai batu gantih. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktisnya. Ini adalah contoh daripada variasi leksikal di setiap tempat titik penelitian. Contoh yang kita gunakan di sini adalah menggunakan kata dasar paman. Dalam dialek sulak itu disebut dengan mama. Di dialek sulak mukai itu disebut dengan tuan. Nah, di dialek sulak kecil itu disebut dengan mama. Nah, dan di Sungai Batu Gantih orang kembali lagi menggunakan kata tuan. Karena kemungkinan di desa Sulak Mukai dan juga Sungai Batu Gantih itu bahasanya masih saling berhubungan, sehingga tidak memiliki variasi leksikal yang begitu luas. Nah, ini adalah variasi fonologisnya. Ini merupakan contoh daripada kata bagaimana. Di sulak sendiri, kata bagaimana disebut dengan manien. Di sulak kecil itu manen. Di sulak muka itu manen, di sulak kecil itu maneng. Nah, di Sungai Batu Gantih kembali lagi menggunakan manen. Itu variasi fonologisnya. Nah, penelitian relevan ini merupakan
saya menggunakan penelitian relevan dari Harmedianti, Ernanda, dan Reki Afria pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul Variasi Leksikal dalam Bahasa Kerinci Isolek Desa-desa di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Kajian Dialektologi. Selanjutnya adalah Reki Afria pada tahun 2019 yang membahas variasi leksikal Isolek di 3 desa di Kecamatan Bukit Karman. Nah, perbedaan daripada penelitian relevan ini dengan penelitian saya adalah saya tidak hanya membahas variasi leksikal, tetapi juga menambahkan variasi fonologis di dalam penelitian saya. Dan juga tempat daripada penelitian saya dengan dua penelitian sebelumnya ini itu berbeda. Saya menggunakan bahasa di Kecamatan Sulak, sedangkan ini bahasa di Kecamatan Batu Tujuh dan juga Bukit Karman. Dan pada bab 3, tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian mungkin akan kita targetkan sekitar 2 bulanan penelitian, karena kita harus ke situ terlebih dahulu untuk meneliti. Tempat penelitian yang pertama ada di Desa Sulak, Sulak Mukai, Sulak Kecil, dan yang terakhir ada di Sungai Batu Ganti. Itu dia. Oke, jenis dan pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif deskriptif, karena di sini kita akan menghitung bagaimana bahasa itu bervariasi menggunakan rumus dialektometri, dan juga deskriptif adalah kita akan memaparkan hasil daripada variasi leksikal dan fonologi setelah kita hitung tadi menggunakan kajian dialektometri. Nah, ini sama, kita lanjut. Selanjutnya adalah data dan sumber data. Data dari penelitian ini itu merupakan data dan sumber data. Data yang kita gunakan di sini adalah kosakata sehari-hari. Di sini saya tidak akan menggunakan gloss Morris Suades karena kata-kata tersebut terlalu umum untuk digunakan di tempat penelitian saya, yaitu di daerah Sulak. Karena memang di daerah Sulak itu bahasa Kerincinya itu terdengar lebih dekat ke bahasa Indonesia, sehingga kalau menggunakan gloss Morris Suades itu tidak akan terlihat gitu bagaimana variasi yang terjadi, sehingga saya memutuskan untuk mencari kosakata yang benar-benar berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Itu contoh data yang akan kita ambil, dan sumber datanya merupakan ya ujaran ataupun tuturan daripada narasumber dari orang-orang lokal di sana untuk dijadikan sebagai sumber data ya. Nah, kriteria informan menurut Mahsud pada tahun 1995 yaitu akan berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dengan usia minimal 25 tahun, orang tua pasangan tapi harus lahir dan dibesarkan di tempat penelitian ataupun disebut dengan masyarakat asli, memiliki pendidikan maksimal itu SD ataupun SMP, memiliki status sosial menengah sehingga mobilitasnya tidak terganggu dan bekerja sebagai petani atau buruh, menguasai pertanyaan dalam bahasa Kerinci, memiliki pendengaran yang baik dan tidak pikun, sehat secara fisik maupun mental. Nah, teknik pengumpulan datanya ada observasi, pancing, rekam, dan transkripsi. Uji validitas datanya kita menggunakan triangulasi sumber data. Nah, triangulasi sumber data itu kan akan terbagi banyak tuh. Ada teknik pilah unsur tertentu dan teknik hubung banding dan sebagainya. Tapi saya hanya memakai 2 itu saja tadi. Nah, selanjutnya adalah prosedur penelitian, yaitu ada tahap pralapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, juga evaluasi dan juga pelaporan. Oke, terima kasih. Itu saja hasil daripada proposal saya pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah atas penyajian dari proposalnya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dari audiens. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta pertanyaan dengan jelas. Saya ingin bertanya moderator. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tari Nur Hasana dengan NIM A1J222027. Ingin bertanya kepada saudara Rilek Amigos. Saya ingin bertanya kenapa Rilek Amigos memilih tempat penelitian di Sulak Mukai dan Sulak apa tadi yang Sulak kecil. Kenapa nggak di daerah yang lain? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Tari atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh saudara Rilek Amigos. Padanya saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator untuk menjawab pertanyaan dari saudari tadi itu kenapa memilih lokasi penelitian itu ya di Sulak Kecil, Sulak Mukai dan Sungai Bantu. Kenapa tidak di tempat lain? Ya simply sih karena saya tinggal di daerah tersebut dan juga daerah tersebut itu sampai sekarang belum pernah ada yang meneliti bahasa itu karena orang menganggap di daerah Sulak Mukai, Sulak Kecil dan Sungai Batu Ganti itu memiliki bahasa yang sama, bukan bervariasi, tapi benar-benar orang menganggap itu tuh punya rumpun bahasa yang sama dan bahasa yang digunakan di setiap tempat itu juga sama. Padahal saya sebagai putra daerah di sana mendapati bahwa bahasa-bahasa di tempat itu memang berbeda, kecuali di Sungai Batu Ganti karena memang Sungai Batu Ganti ini saya melihat kayak nanggung aja gitu. Tersisa dia sendiri yang belum diteliti, jadi saya masukkan aja untuk mencari tahu, siapa tahu di Sungai Batu Ganti juga ada variasi. Tapi yang jelas di Sulak Mukai dan Sulak Kecil, walaupun sama-sama menggunakan kata Sulak di dalam penamaan tempatnya, bahasa yang digunakan sangat berbeda. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya tadi dan jawaban dari saudara Rilek Amigos. Kemudian kita akan memasuki agenda berikutnya, yaitu kritik dan saran dari dosen pembahas kepada Bapak Dr. Andes Ade Kusmana M.Hum. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Ade Kusmana M.Hum atas kritik, arahan, dan masukan yang sangat komprehensif. Catatan dari Bapak tadi tentu menjadi bahan pertimbangan yang sangat berarti bagi pemakalah dalam penyempurnaan proposal penelitian ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi tanggapan dari dosen pembimbing pertama, yaitu Ibu Ernanda, SPD MA PhD. Kepada Ibu Ernanda, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu atas arahannya. Semua masukan yang diberikan sangat berarti, tidak hanya bagi pemapar, namun juga bagi kami semua yang hadir. Dilanjutkan dengan tanggapan dari dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Rengki Afria, SPD M.Hum. Kepada Bapak, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak selaku dosen pembimbing kedua dari Saudara Rilek Amigos. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pengumuman hasil seminar proposal yang akan dibacakan oleh pembimbing pertama dari Saudara Rilek Amigos, yaitu Ibu Ernanda, SPD MA PhD. Pada Ibu, saya persilakan. Baiklah, hadirin yang berbahagia, kita telah sampai pada penghujung acara seminar proposal pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para pembimbing, dosen penguji, serta seluruh audiens yang turut menyukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi langkah awal bagi pemakalah dalam menyusun penelitian yang lebih matang dan berkualitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.